Oke, welcome back to channel Ngobrol ala Aldi, di mana di channel ini kita akan ngobrol apapun sampai dilarang. Ya, jadi kali ini aku akan bahas satu artikel yang cukup menarik, yaitu artikel dari The Athletic ya, artikel dari The Athletic, yang mana kali ini membahas tentang gaya kepelatihan dari Erik ten Hag. Nah, ada apa dengan gaya kepelatihan Erik ten Hag? Jadi ini ada artikel yang berbahasa Inggris, nanti aku artikan dulu, setelah itu nanti aku akan kasih opini maupun pendapat. Judulnya adalah ini ya, judulnya para pemain Manchester United itu sudah mulai jenuh ya, bisa dibilang sudah mulai jenuh oleh instruksi yang berulang dari pelatih Erik ten Hag. Jadi di sini dikatakan bahwa para pemain Manchester United sudah jenuh karena metode yang dilakukan Erik ten Hag, yaitu mengulang-ulang instruksi selama sesi taktikal yang membuat konsentrasi para pemain jadi tidak fokus ya. Di Manchester United ada rasa frustrasi di antara para pemain dengan pelatih Erik ten Hag dalam metodenya untuk menyampaikan taktik. Season 2023-2024 adalah season yang sangat menantang dalam membuat Manchester United bisa bermain konsisten di bawah pelatih Erik ten Hag. Yang dimana meskipun Manchester United berhasil mengamankan trofi Carabao Cup di season pertamanya, tapi di season keduanya sekarang tinggal FA Cup, satu-satunya peluang Manchester United untuk meraih trofi. Ya memang secara di atas kertas memang masih bisa mendapatkan gelar EPL, tapi secara realistis kelihatannya susah. Oke, lanjut. Pada tahun 2021, sebetulnya Tottenham punya kesempatan untuk merekrut Erik ten Hag setelah kepergian dari Jose Mourinho. Namun lebih milih Nuno Espirito Santo untuk menggantikan. Beberapa alasannya, salah satu dari beberapa alasannya adalah karena diakibatkan oleh kemampuan komunikasi dari Erik ten Hag. Kini kekhawatiran serupa juga muncul di Manchester United. Jadi The Athletic menunjukkan bahwa beberapa pemain mengalami instruksi Erik ten Hag yang mendetail dan berulang-ulang. Jadi detail dan berulang-ulang itu membosankan. Meskipun sebetulnya konsepnya itu cukup sederhana ataupun lugas. Salah satu sumber yang mengetahui masalah ini, yang memilih untuk disebut sebagai anonim ya, atau tidak disebutkan namanya, dia telah menyampaikan kepada The Athletic bahwa gaya mengajar dari Erik ten Hag yang berulang itu sebetulnya berasal dari pendekatannya yang cukup menyeluruh. Yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan semua pemain itu memahami strateginya secara sepenuhnya. Tapi dampak dari metode tersebut itu menghasilkan respon yang berbeda-beda di antara para pemain Manchester United yang cukup beragam. Terutama pada sesi latihan yang menjadi lebih panjang, yang bisa mencapai 1 jam, yang membuat para pemain yang kurang bisa bahasa Inggris itu menjadi hilang konsentrasi. Ten Hag yang sebelumnya mengalami situasi yang sama terkait komunikasi dan cara bermain di Ajax, itu mendapatkan sedikit kritik karena dia berhasil mendapatkan support dari Ajax fans, karena Ajax di bawah Ten Hag itu mencapai banyak trofi, dan salah satu peraihan terbesarnya adalah bisa mencapai semifinal UCL ya. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah si Erik ten Hag itu bisa mereplikasi atau bisa mengulangi kesuksesannya di Ajax dan dapat dia terapkan di Manchester United?
Jadi itu isi dari artikelnya. Dan di sini sebetulnya ada beberapa hal yang ingin aku bahas. Pertama begini, sebetulnya artikel seperti ini tentang gaya komunikasi dari Erik ten Hag yang dikritik oleh beberapa pemain beberapa pemain. Karena tadi kan ada disebutkan bahwa pendekatan dari Erik ten Hag ini menghasilkan respon yang berbeda-beda di antara para Manchester United, para pemain United yang beragam. Tapi sebetulnya yang terjadi ini artikel ini itu sebetulnya muncul karena apa? Karena inkonsistensi dari performa Manchester United pada musim ini. Padahal menurutku sebetulnya inkonsistensi ini itu sebetulnya bisa terjadi karena banyak faktor, bukan hanya faktor komunikasi, bukan hanya faktor pendekatan ataupun pelatih, sebetulnya kan banyak. Yang pertama adalah karena di awal musim, kita perlu ingat ya, di awal musim atau bahkan sebelum musim dimulai itu banyak pemain yang bertumbangan. Ya, banyak pemain bertumbangan. Nah, jadi bagaimana sang pelatih itu bisa menerapkan strateginya dengan baik jika pemain-pemain pentingnya itu pada cedera semua gitu ya. Nah, mungkin cedera para pemain itu mungkin bisa diakibatkan oleh pramusim berlebihan seperti yang dikatakan oleh Christian Eriksen bahwa ketika Man United itu sedang dalam tur pramusim, itu waktu istirahat mereka sangat sebentar sekali karena mereka harus bermain, kemudian harus gak lama kemudian langsung naik pesawat, langsung pindah kota, kemudian bermain, mungkin latihan lagi, bermain lagi, pindah kota lagi, sampai waktu itu di pramusim tahun 2000 ini ya, tahun 2023-2024 ini kan sampai Man United harus terbelah menjadi dua squad, ya kan, dengan Erik ten Hag sendiri sampai harus pindah-pindah kota karena harus mengawasi yang squad pertama dan squad kedua yang melawan musuh yang tentu saja berbeda-beda. Kemudian yang buat inkonsistensi salah satunya kalau menurutku ya itu sebetulnya adalah ketidakjelasan takeover sebenarnya. Ketidakjelasan takeover. Karena kita tahu bahwa proses takeover yang sangat berlarut-larut yang sebenarnya sekarang sudah diketahui pemenangnya ya, yaitu Sir Jim Ratcliffe. Tapi tapi dengan ketidakjelasan takeover ini membuat para pemain itu kayak berada dalam bahasa rumitnya itu limbo ya. Dan itu membuat para pemain itu jadi kayak bingung tentang masa depan mereka. Apakah sebaiknya mereka itu tetap stay di Manchester United atau pergi karena emang ketidakjelasan. Berikutnya, ini pendapatku yang kedua ya, bahwa sepertinya kalau aku bilang ya, ini menurutku pribadi bahwa bukan instruksi berulang ini yang menjadi masalah sebetulnya. Bukan instruksi berulang jadi masalah. Memang bisa menyebabkan para pemain itu jadi bosan ya. Para pemain jadi bosan karena mendengarkan instruksi yang sama terus-menerus. Bahkan salah satu pemain dari Ajax yaitu Dusan Tadic itu juga mengatakan bahwa Erik ten Hag itu mengulangi strategi yang sama ketika mengulangi pemaparan strategi itu kurang lebih 50 kali sebelum lawan AZ Alkmaar. Jadi ya memang tentu saja 50 kali itu berlebihan ya, tapi kita tahu bahwa Dusan Tadic mengatakan bahwa Erik ten Hag itu suka membicarakan hal yang sama secara berulang-ulang. Tapi kalau misalnya memang masalah instruksi berulang ini yang menjadi masalah utama dari inkonsistensi permainan dari Manchester United, pertanyaannya adalah kenapa musim lalu itu bisa sukses? Ya. Kenapa musim lalu itu bisa sukses? Nah, ada yang bilang bahwa ini mungkin honeymoon period karena kan musim pertama Erik ten Hag jadi honeymoon period, maka para pemain masih mau mentoleransi rasa bosan itu dengan bermain sekuat mungkin. Ya emang bisa saja sih terjadi honeymoon period, emang bisa terjadi. Tapi kalau aku lihat begini ya, para pemain yang mengatakan bahwa mereka bosan itu atau mereka tuh secara tersirat mereka tuh mengatakan bahwa sebaiknya Erik ten Hag diganti karena pendekatannya dan komunikasinya kurang baik. Nah, tapi kan masalah gini, para pemain ini kebanyakan adalah para pemain yang diwariskan sejak zamannya, kita mungkin bisa mengatakan sejak zamannya Jose Mourinho atau bahkan Ole Gunnar Solskjaer ya. Jadi di mana para pemain misalnya Anthony Martial, Rafael Varane, kemudian Jadon Sancho, kemudian mungkin Donny van de Beek, Marcus Rashford, dan banyak lagi pemain Bruno Fernandes, gitu, Luke Shaw.
itu kan sebetulnya kan adalah warisan dari pelatih-pelatih sebelumnya. Di mana para pemain ini, mungkin kita bisa mengatakan misalnya Anthony Martial, dia sudah mengalami banyak sekali pergantian pelatih. Dia direkrut ketika zaman dari Louis van Gaal, kemudian mengalami Jose Mourinho, kemudian mengalami Ole Gunnar Solskjaer, kemudian Michael Carrick, Ralf Rangnick, dan Erik ten Hag. Nah itu. Terus kalau misalnya Marcus Rashford juga sama ya, juga berasal dari Louis van Gaal sampai Erik ten Hag. Yang mana maksudku adalah bahwa banyak pemain yang berasal dari warisan dari pelatih sebelumnya, dan para pemain ini itu ketika zamannya Ole Gunnar Solskjaer, mereka mengatakan bahwa Ole Gunnar Solskjaer adalah pelatih yang tidak tegas. Ya. Mereka they threw managers under the bus. Itu yang mereka lakukan pada Ole Gunnar Solskjaer. Mereka mengatakan tidak tegas. Ya kan? Mereka mengatakan tidak tegas. Kalau Ralf Rangnick, ada beberapa pemain mengatakan bahwa Ralf Rangnick bukan pelatih sepak bola yang bagus. Ya kan? Atau dikatakan PE teacher, sports PE teacher atau guru olahraga. Sekarang di Erik ten Hag, para pemain yang kurang lebih sama ini mengatakan bahwa Erik ten Hag melakukan pendekatan berulang. Jadi setiap pelatih mereka tuh kayak mencoba untuk throw the managers under the bus itu di setiap pelatih gitu. Nah, kalau kayak gini apakah emang salah Erik ten Hag? Kalau para pemainnya memang seperti ini. Ya kan? Di zamannya Ole, mereka mengeluh. Di zamannya Rangnick, mereka mengeluh juga. Di zamannya ten Hag, mereka mengeluh juga. Walaupun keluarnya beda-beda. Tapi ya ini membuktikan bahwa memang ada beberapa pemain memang yang menyebar bibit-bibit toksik ya. Yang memang segera harus tidak tegas oleh Ineos. Kemudian ada juga yang mengatakan ya, aku jadi teringat ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa melatih di Manchester United itu berbeda. Kalau nggak salah Ralf Rangnick mengatakan ya, melatih di Manchester United itu berbeda karena para pemain ingin diperlakukan bagaikan bintang. Ya kan, bagaikan bintang. Karena itulah mungkin Erik ten Hag bisa berhasil di Ajax karena para pemainnya itu mereka masih mau bermain untuk klub gitu. Masih bermain untuk klub, mau berdarah untuk klub. Sedangkan di Manchester United mereka bermain bagaikan bintang. Mereka tuh ingin diperlakukan bagaikan bagaikan pemain yang sudah sangat terkenal gitu ya. Jadi karena itu mereka itu jadi tidak mau berlatih dengan keras, dan mereka itu akan sering mengomel ya, dalam tanda kutip ya, mengomel ketika pelatih itu tidak memberikan taktik atau tidak memberikan instruksi sesuai dengan keinginan para pemain. Dan ini bukan hal yang bagus ya untuk di pertandingan ke depannya. Tapi kalau dari aku pribadi, mungkin yang bisa dikritik dari Erik ten Hag mungkin adalah kecenderungan untuk memilih beberapa pemain yang sama gitu ya. Itu yang jujur aku agak bingung. Misalnya kayak Anthony beberapa pertandingan jelas-jelas gak perform, tapi entah kenapa kayak dimainkan terus gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua sebetulnya bahwa kadang-kadang Erik ten Hag juga suka menempatkan pemain tidak di posisi yang semestinya, atau di posisi yang dimana dia sangat kekuatannya dia di posisi itu. Misalnya kayak kadang-kadang Erik ten Hag mencoba di Godalo yang biasanya bermain di posisi bek kanan ditaruh di bek kiri. Kemudian misalnya Bruno Fernandes yang ditaruh di posisi kanan ya kan, right wing, yang dimana kurang bisa maksimal. Nah itu sebetulnya itu yang bisa dikritik dari Ten Hag. Tapi kalau mengenai gaya berbicara yang berulang-ulang ya, ya aku rasa itu hanya alasan beberapa pemain aja sih. Karena tadi yang seperti udah aku sebutkan di awal bahwa ini tidak membuat semua pemain bosan, tapi hanya beberapa pemain saja. Jadi bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah memang Erik ten Hag ini memang sebaiknya diganti atau bagaimana? Karena memang Tottenham juga mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat mereka menolak Erik ten Hag adalah karena gaya komunikasinya. Bahkan Dusan Tadic pun juga mengatakan bahwa Erik ten Hag juga suka mengulang-ulang strategi. Tapi apakah itu hanya alasan bagi para pemain atau bagaimana menurut teman-teman semua? Oke, pendapat dan saran dipersilakan, bisa ditulis di kolom komentar. Jadi sementara ini dulu. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.